Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, kembali lagi bersama saya Nurminani Muhammad di video keempat tentang metode penelitian hermeneutik. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui apa itu hermeneutik, simak video ini sampai selesai ya. Pengenalan metode penelitian hermeneutik. Jadi teman-teman, metode penelitian hermeneutik adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu humaniora dan sosial untuk memahami dan menafsirkan teks, budaya, dan pengalaman manusia. Metode ini melibatkan proses interpretasi yang mendalam di mana peneliti berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik fenomena yang diamati. Hermeneutika menekankan pada pemahaman konteks historis, linguistik, dan budaya dalam upaya untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi. Metode ini sering digunakan dalam bidang seperti sastra, filsafat, teologi, dan ilmu sosial. Sejarah dan perkembangan metode hermeneutik. Pada abad ke-18, metode hermeneutik mulai dikembangkan sebagai alat untuk menafsirkan teks religius, dan pada abad ke-19, pendekatan hermeneutik mulai diterapkan dalam sejarah, sastra, dan filosofi, mengalami pengembangan signifikan. Dan pada abad ke-20, metode hermeneutik semakin diadopsi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan humaniora. Prinsip-prinsip dasar metode penelitian hermeneutik meliputi 1. Konteks, penekanan pada pemahaman konteks historis, budaya, dan linguistik yang melingkupi teks atau fenomena yang ditafsirkan. 2. Pemahaman subjektif. Pemahaman subjektif ini maksudnya pengakuan bahwa interpretasi selalu subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang penafsir. 3. Iterasi. Proses interpretasi merupakan siklus yang berulang, di mana penafsir baru dapat mempengaruhi pemahaman sebelumnya dan sebaliknya. 4. Dialogis. Hermeneutika menganggap proses interpretasi sebagai dialog antara penafsir dengan teks atau fenomena yang ditafsirkan. 5. Refleksi kritis. Pentingnya refleksi kritis terhadap pendekatan interpretatif yang digunakan dan kesadaran terhadap bias atau asumsi yang mungkin mempengaruhi proses interpretasi. 6. Makna tersembunyi. Keyakinan bahwa teks atau fenomena memiliki makna yang tersembunyi atau lebih dalam yang perlu diungkap melalui proses interpretasi. 7. Keterbukaan terhadap makna baru. Penafsir harus terbuka terhadap kemungkinan makna baru atau interpretasi yang muncul selama proses interpretasi berlangsung. 8. Kontinuitas historis. Mengakui bahwa pemahaman kontemporer dipengaruhi oleh tradisi dan konteks historis yang lebih luas. 9. Empati. Upaya yang memahami teks atau fenomena dari sudut pandang orang lain atau melalui pengamalan subjektif mereka. 10. Interdisiplinaritas. Keterlibatan dengan berbagai disiplin ilmu dan metodologi penelitian untuk mendekati fenomena yang kompleks. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja peneliti hermeneutik dalam usaha mereka untuk memahami dan menafsirkan teks, budaya, dan pengalaman manusia. Langkah-langkah dalam menerapkan metode hermeneutik. 1. Pemilihan teks atau fenomena. Pilihlah teks atau fenomena yang akan ditafsirkan. Ini bisa berupa teks sastra, teks agama, karya seni, atau pengalaman manusia tertentu. 2. Pemahaman konteks. Lakukan analisis kontekstual untuk memahami latar belakang historis, budaya, dan linguistik yang melingkupi teks atau fenomena tersebut. Ini meliputi studi tentang penulis, waktu dan tempat pembuatan teks, serta konteks budaya di mana teks itu muncul. 3. Reading dan reading. Bacalah teks atau fenomena secara teliti dan berulang-ulang. Fokus pada setiap aspek teks, termasuk kata-kata, struktur, tema, dan gaya penulisan. 4. Refleksi subjektif.
Refleksikan pengalaman subjektif Anda saat membaca teks. Apa yang Anda rasakan, pikirkan, atau pahami saat membaca. Catatlah refleksi-refleksi ini untuk membantu membentuk interpretasi Anda. 5. Dialogis. Dilakukan dialog dengan teks atau fenomena tersebut. 5. Dialogis. Lakukan dialog dengan teks atau fenomena tersebut. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk menggali makna yang mungkin tersembunyi di balik teks tersebut. 6. Konsultasi sumber tambahan. Rujuklah pada sumber-sumber tambahan seperti kritik, komentar, atau interpretasi yang telah ada untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang teks atau fenomena tersebut. 7. Pembentukan interpretasi. Berdasarkan pemahaman kontekstual, refleksi subjektif, dan dialog dengan teks, bentuklah interpretasi Anda tentang makna teks atau fenomena tersebut. 8. Uji coba interpretasi. Uji coba interpretasi Anda dengan kembali merujuk pada teks atau fenomena, serta mempertimbangkan tanggapan dari orang lain atau diskusi dengan komunitas akademik. 9. Iterasi dan revisi. Jika diperlukan, lakukan iterasi dan revisi terhadap interpretasi Anda berdasarkan masukan dan pemahaman yang semakin mendalam. 10. Penulisan dan publikasi. Tulislah hasil interpretasi Anda dalam bentuk makalah, artikel, atau karya akademik lainnya. Bagikan temuan Anda dengan komunitas ilmiah atau masyarakat yang relevan. Langkah-langkah ini membantu peneliti dalam proses pemahaman dan penafsiran yang mendalam terhadap teks atau fenomena yang diteliti menggunakan pendekatan hermeneutik. Kelebihan dan kelemahan metode hermeneutik. Kelebihannya, 1. Pemahaman yang mendalam. Metode hermeneutik memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teks atau fenomena yang ditafsirkan dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan linguistik. 2. Keterlibatan subjektif. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk menggunakan pengalaman subjektif mereka sebagai bagian dari proses interpretasi, sehingga kemungkinan untuk memahami teks atau fenomena dari berbagai sudut pandang. 3. Fleksibilitas. Hermeneutika dapat diterapkan pada berbagai jenis teks atau fenomena, mulai dari teks sastra dan teks agama hingga karya seni dan pengalaman manusia, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi. 4. Relevansi kontemporer. Metode hermeneutik memungkinkan untuk memahami makna teks atau fenomena dalam konteks kontemporer yang memungkinkan untuk mengaitkan teks atau fenomena tersebut dengan isu-isu yang relevan dalam masyarakat saat ini. Kelemahannya yaitu subjektivitas. Keterlibatan subjektif peneliti dalam proses interpretasi dapat menyebabkan kerentanan terhadap bias individu, sehingga interpretasi dapat menjadi terlalu terkait dengan sudut pandang atau pengalaman pribadi peneliti. 2. Keterbatasan objektivitas. Metode hermeneutik kurang menekankan pada objektivitas dalam interpretasi, sehingga kadang-kadang sulit untuk memastikan keabsahan atau kebenaran interpretasi yang dihasilkan. 3. Keterbatasan reproduktif. Karena keterlibatan subjektif yang tinggi, sulit untuk menghasilkan interpretasi yang dapat diproduksi secara konsisten oleh peneliti lain, yang dapat mengurangi validitas hasil penelitian. 4. Kompleksitas. Proses interpretasi dalam hermeneutika seringkali kompleks dan memakan waktu, membutuhkan keterampilan interpretatif yang matang serta pemahaman yang mendalam tentang konteks teks atau fenomena yang ditafsirkan. Meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan, metode hermeneutik tetap menjadi pendekatan yang berharga dalam penelitian humaniora dan sosial karena kemampuannya untuk memahami dan menafsirkan makna kompleks dari teks dan fenomena manusia. Contoh penerapan metode hermeneutika dalam penelitian. 1. Analisis sastra. Menerapkan hermeneutika dalam menafsirkan karya sastra klasik. 2. Pada reinterpretasi sejarah.
Pada reinterpretasi sejarah menggunakan metode hermeneutika untuk menggali makna baru dari teks sejarah. Dan ketiga, pada pengkajian filosofis, memahami tekstualitas dalam karya-karya filosofis klasik. Relevansi metode hermeneutik dalam konteks saat ini. 1. Menghubungkan tradisi. 2. Inspirasi kreatif. 3. Pemahaman mendalam. Kesimpulan dan rekomendasi untuk menggunakan metode hermeneutik. Penerapan luas. Menerapkan metode ini dalam berbagai disiplin ilmu tanpa batasan. 2. Kritikal dan relektif. Mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam dalam interpretasi teks. Demikian penyampaian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.